Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku ingin berbagi sedikit ilmu pengetahuan tentang bagaimana caranya kita menyambungkan hubungan kita dengan Allah di dalam sholat. Sebab selama ini kita sudah cukup banyak mengkaji tentang rahasia sholat dan hakikat-hakikat bacaan dan gerakan di dalam sholat. Kini tibalah saatnya kita mempelajari cara bertemu dengan Allah di dalam sholat, atau cara menemui Allah di dalam sholat. Dan apa yang membuat kita gagal bertemu dengan Allah di dalam sholat? Pertanyaan, apa itu sholat? Jawab, Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sholatu mikrajul mu'minin. Sholat adalah bentuk mikratnya kaum mukmin untuk bertemu Allah. Pertanyaan, memang siapa di antara kita yang pernah bertemu Allah saat sholat? Jawab, tidak ada. Memang banyak di antara kita sekarang ini terlihat seolah-olah seperti sedang sholat, padahal lebih tepat disebut, mohon maaf sebelumnya, yaitu sedang latihan sholat. Sebab kalau sholatnya benar, pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah olehmu, sholat itu adalah media atau alat untuk kita berkomunikasi atau berdialog dengan Allah. Tapi kenapa saat mengerjakan sholat kita tidak bertemu, tidak tersambung, tidak terhubung, atau tidak terkoneksi secara interaktif dengan Allah? Padahal Allah juga menjanjikan bagi manusia secara umum dasar untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengannya dengan berbagai cara. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 51. Pertanyaan, mengapa dalam sholat kita tidak pernah bertemu atau terkoneksi dengan Allah? Jawab, itu akibat kita membawa diri sendiri. Jadi mana mungkin rukuk, sujud, dan bacaan kita bisa sampai kepada Allah apabila kita membawa diri sendiri? Dan mana mungkin dimensi fisikal dan unsur-unsur materi bisa sampai kepada Allah? Bukankah Allah Maha Gaib, melampaui dimensi bentuk dan gerak? Sungguh dia menolak unsur-unsur duniawi. Pertanyaan, apakah alasannya? Jawab, ketahuilah olehmu, Allah itu berada pada dimensi ruhani murni. Dia hanya menerima unsurnya sendiri. Tidak mungkin dia menyerap unsur-unsur alam kebenaran. Jadi yang sampai kepada Allah hanyalah unsur-unsur Allah itu sendiri. Karena hanya cahaya matahari yang sampai kepada matahari, atau hanya cahaya Allah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW juga begitu. Dia bisa sampai ke sisi Allah juga karena adanya cahaya Allah yang populer disebut dengan burak. Jadi mana mungkin Nabi Muhammad SAW
sebagai makhluk biologis bisa sampai ke sisi imaterial Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Buraklah yang mengantarkannya ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal: apakah arti imaterial? Jawab: artinya adalah tidak berjasmani, bukan material, juga bukan fisik. Soal: lalu apakah itu burak? Jawab: burak menurut sudut pandang ilmu hakikat adalah kilat, sebutan lain dari cahaya Allah, yaitu sesuatu yang maha cepat dalam menyambungkan rohani seseorang dengan Allah. Burak bukan jenis binatang atau makhluk, karena binatang atau makhluk itu mereka semua berada di dimensi rendah dan tidak akan bisa sampai ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada wujud hakikinya, salat adalah bentuk mikratnya orang-orang beriman. Salat pada tingkat makrifat melampaui bentuk-bentuk jasadi. Secara syariat, salat yang sempurna tentu dengan meniru gerak Nabi. Meskipun dalam dunia Islam kita tidak menemukan kesamaan yang sempurna dalam gerak atau tata cara sholat. Untuk meniru gerak, kita harus melihat cara baginda Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Sebagaimana bunyi sabdanya, "Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat." Tetapi untuk mengetahui apa yang beliau alami dalam sholat, kita harus memahami ayat-ayat mistik serta petunjuk-petunjuk tarekat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga harus sadar bahwa sholat yang sempurna tidak hanya butuh jasa, karena cahayalah yang mengantarkan kita ke sisi Allah. Inilah yang menentukan kita benar-benar sholat atau tersambung dengan Allah. Tanpa cahaya, sholat kita seperti kabel listrik tanpa arus dan tidak ada kontak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang pada manusia suatu zaman banyak orang yang merasakan dirinya sholat, padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Hadis riwayat Ahmad. Dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak orang yang sholat, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Soal: apa itu cahaya Allah? Jawab: cahaya Allah adalah entitas awal yang Dia ciptakan dari unsurnya sendiri. Dari elemen inilah terciptanya alam semesta. Seluruh alam materi ini tersusun dari atom-atom batiniah yang tidak terlihat, yaitu cahayanya sendiri. Ibarat tubuh manusia, apa yang terlihat nyata atau zahir pada diri kita sebenarnya tersusun dari partikel-partikel dasar yang tak kasat mata atau gaib. Cahaya Allah merupakan jiwa sekaligus material dasar dari alam semesta. Sebagaimana bunyi firman-Nya, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Al-Quran Surat An-Nur ayat 35. Baik dimensi malakut atau langit maupun lahut atau bumi, semuanya tercipta dari cahaya Allah. Dan cahaya Allah ini banyak beragam bahasa atau nama sebutan. Ada yang menyebutnya dengan nur, nurullah, nurun ala nurin,
akal awal, akal pertama, ruh ilahi, ruhul kudus, ruhul muqaddasah Rasulullah, nur Muhammad, hakikat Muhammad, Rasulullah, kalam, burak, dan sebagainya. Jadi yang sampai kepada Allah hanyalah unsur Allah itu sendiri, yaitu cahayanya. Sebenarnya agak tidak pantas dalam filsafat tauhid untuk mengatakan Allah memiliki unsur, karena menjadikan seolah-olah Allah itu memiliki bagian. Namun itu semua hanyalah bahasa untuk memudahkan pemahaman di dalam pengkajian. Mari kita lanjutkan. Sesungguhnya hanya mereka yang mahir menggunakan burak sajalah yang sampai kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang terkoneksi dengan Allah adalah salat yang diterbangkan ke langit spiritual tertinggi dengan melalui wasilah atau frekuensi yang tersambung dengan Allah, yaitu burak atau cahaya Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, yang menyempurnakan segala bentuk ibadah termasuk sholat adalah ketersambungan kita dengan burak atau ruhul muqaddasah Rasulullah. Inilah yang kita ketahui dalam tasawuf dan praktek-praktek tarekat. Karena ini ruh suci, maka hanya bisa melekat pada jiwa-jiwa yang telah disucikan. Tarekat adalah wadah penyucian jiwa agar cahaya Allah hadir. Coba saja bayangkan, kita mencuci baju yang sudah seminggu kotor, butuh alat dan metodologi agar bersih. Konon lagi menyucikan batin yang sudah belasan bahkan puluhan tahun terkotori oleh noda dan dosa dan nafsu. Tentu butuh metodologi khusus untuk mengikis lembaran-lembaran hitam dari jiwa. Itulah tarekat, jalan ritual bagi taubat, zikir, suluk, dan riyadah lainnya. Cahaya atau berbagai atribut Allah yang maha suci baru akan menempel jika diri sudah kembali ke fitrah atau suci. Ketika entitas cahaya Allah atau burak sudah menyatu dengan jiwa, maka manusia bisa terbang kemanapun juga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali bisultan atau dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Sultan adalah kekuatan, cahaya Allah atau teknologi spiritual yang dapat membuat kita menembusi berbagai dimensi, jabarut, malakut, dan rabbani. Semakin kuat entitas nurullah yang mendekat, semakin canggih kecepatannya. Dalam dunia fisik sekalipun, kecepatan cahaya masih menjadi ukuran kecepatan tertinggi. Dengan kekuatan ini, jiwa nabi dan para aulia dapat mencapai makam Sidratul Muntaha. Inilah makam pengetahuan ruhani yang sudah meliputi segala sesuatu. Makam Al-Quran Al-Karim atau Lauhul Mahfuz. Makam orang-orang terpelihara, makam yang tidak dapat disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Sebagaimana bunyi firman-Nya di dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia di dalam kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.
Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 79. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisikal terlihat sebagai manusia biasa atau basariyah, namun ada entitas nurullah atau Rasulullah dalam dirinya yang membuat dia punya pengetahuan serba meliputi atau kasaf dan zuhur. Kalau manusia masih murni berdimensi tanah atau Adam, dia tidak akan banyak tahu. Manusia harus memperbarui diri untuk memiliki kapasitas atau derajat yang lebih tinggi. Ketika tanah ini menyatu dengan unsur hila atau ruh tertinggi, nurun ala nuri, maka makhluk-makhluk lain pun termasuk malaikat harus tersungkur bersujud kepadanya, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Al-Quran Surat Shad ayat 71 sampai 72. Orang yang sudah disempurnakan ini dalam sebuah hadis qudsi disebut sebagai orang-orang yang sudah dicintai Allah, sehingga telinga, mata dan lisannya sudah dalam dimensi qudrah iradahnya Allah. Pertanyaan, bagaimanakah caranya temui Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawab, ada 3 kata yang sering digunakan dalam konteks ibadah, yaitu lillah, fillah, dan billah. Begini penjelasannya. Yang pertama, lillah artinya karena Allah. Ini terkait dengan niat ibadah yang mesti berhubungan dengan motif dasar ketauhidan. Yang kedua, fillah artinya di atas Allah. Ini berhubungan dengan ibadah yang harus dikerjakan di atas tuntunan atau bimbingan syariat. Yang ketiga, billah artinya dengan Allah. Ini berkaitan dengan hakikat ibadah berupa hadirnya unsur ilahiyah, pertolongan atau keikutan sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawaban la haula wala quwata illa billah saat diseru untuk sholat adalah kalimat kepasrahan total kepada Allah. Pada kata billah yang terkandung makna tunduk, patuh, dan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Kita lemah, tidak mandiri. Mana mungkin kita sholat dengan nafsu kita sendiri? Karena hanya dengan bantuan cahaya Allah atau billah barulah kita bisa menyembahnya. Hanya melalui keahadan, keikhlasan, atau kesatuan dengan elemen nurullah barulah kita bisa mencapainya. Coba saja kita perhatikan surat Qul Huwallahu Ahad, di mana surat ini disebut surat Al-Ikhlas, padahal tidak ada kata Al-Ikhlas dalam surat ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa surat itu disebut surat Al-Ikhlas, padahal tidak ada kata Al-Ikhlas dalam surat itu? Jawab, ikhlas artinya kondisi jiwa yang sudah menyatu dengan Allah, sedangkan kalimat dia atau huwa di dalam ayat pertama surat Al-Ikhlas ada yang secara unik dimaknai sebagai Muhammad. Contohnya, katakanlah dia Muhammad adalah Allah yang Esa atau Ahad.
Sebagian ahli tasawuf mempercayai sosok Muhammad telah lebur dalam kemaksuman elemen nurullah. Ini sesuai dengan hadis, "Ana Ahmad bila mim." Aku adalah Ahmad tanpa huruf mim alias ahad. Ketika seorang hamba sudah terintegrasi dengan elemen nurullah seperti ahadnya Muhammad dengan Allah, barulah dia mencapai kelezatan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, jarak Muhammad adalah jarak Allah atau billah, sebagaimana setiap kata-katanya atau hadis tidak lain adalah wahyu juga. Kita kembali ke pembahasan tentang la haula wala quwata illa billah. Dari bentuk jawaban ini, kita bisa tahu bahwa sesungguhnya salat itu ibadah hakikat atau billah. Salat adalah ibadah yang tidak bisa dilakukan tanpa adanya bantuan, kekuatan atau daya yang berasal dari dia sendiri. Daya ini merupakan arus yang terbit dan tidak pernah terpisah dari dirinya sendiri. Ketika arus ini masuk dalam jiwa seorang hamba, itulah yang disebut tazali, atau hadirnya bukti-bukti zahir atau nyata atau fisik dari eksistensi Allah yang maha batinia. Tetapi harus diingat, arus adalah arus, kabel adalah kabel. Keduanya tidak pernah sama. Allah tidak pernah menjadi manusia, begitu juga sebaliknya. Tetapi ketika Allah atau cahaya Allah termanifestasi dalam diri manusia, itulah penyebab terjadinya karomah. Maka jangan sombong dengan ibadah sholat kita. Kita tidak berdaya untuk menyembahnya. Dalam makrifat dikatakan, sholat itu diri rahasia Allah menyembah Allah, karena yang ada hanya wujud Allah, tidak ada baharu. Supaya lebih mudah untuk difahami, maksudnya begini: sholat itu kehendak Allah, dan yang sholat itu adalah rahasia Allah. Pandangan orang marifat sudah diri rahasia Allah memuji Tuhannya. Supaya lebih mudah untuk difahami, maksudnya begini: sholat itu kehendak Allah, dan yang sholat itu adalah rahasia Allah. Pandangan orang makrifat sudah diri rahasia Allah memuji Tuhannya. Atau hanya cahayanya yang dapat kembali kepadanya, sedangkan kita ini tidak akan sampai kepadanya. Dari penjelasan ini kita dapat memahami kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Hanya jiwa yang telah tersucikan atau menyatu dengan cahaya Allah yang dapat kembali kepada Allah, dan tidak akan diterima jiwa-jiwa yang kotor, bahkan akan gentayangan, tidak sampai ke langit dan juga tidak diterima bumi. Seperti firman-Nya yang artinya, sekali-kali tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka adalah seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Oleh sebab itu, para ahli ma'rifat menasihati, jangan sholat dengan membawa diri sendiri, pasti tidak sampai. Allah tidak mengenal tanah atau jasmani seperti kita. Bawalah dirinya sendiri,
bawalah Allah, bawalah cahayanya, bawalah rahasianya, karena hanya itu yang sepadan dengannya. Kalau sekedar sholat semacam mengikut gerakan, siapapun bisa. Atau kalau sekedar membaca ayat dengan indah, seperti merdunya nyanyian burung di waktu fajar, banyak yang ahli. Namun, yang bisa tembus ke alam Rabbani itu butuh kesadaran yang tinggi. Kata Nabi Muhammad SAW, ada perbedaan mendasar antara ritus ibadah yang hanya berdimensi lahiriah dengan yang menyertakan aspek batiniah. Dua orang dari umatku mengerjakan sholat, rukuk dan sujud mereka sama, tetapi di antara mereka berdua ada perbedaan sejarah langit dan bumi. Inilah dimensi mistisisme atau zikir yang membentuk sholat. Namun diakui Nabi Muhammad SAW sedikit mengamalkannya. Seperti sabdanya, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejalan dengan bunyi firman Allah yang artinya, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 142. Dan juga Allah berfirman, dan mereka tidaklah mengerjakan sholat melainkan dalam keadaan malas. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 54. Soal, bagaimana cara memperoleh cahaya Allah atau burak? Jawab, untuk memperoleh cahaya Allah atau burak, kita harus menempuh sebuah jalan, namanya Tarekatullah atau jalan menuju Allah. Itulah juga alasan mengapa perintah sholat turun kepada Nabi Muhammad SAW setelah menempuh perjalanan atau tarekat untuk memakrifati Allah. Dengan diperantarai malaikat dan ruh atau Jibril dan Burak, beliau berhasil menemui Allah di sebuah makam spiritual bernama Sidratul Muntaha. Setelah benar-benar berjumpa atau liqa, barulah sholat 5 waktu ditegakkan. Sholat merupakan cara untuk menghadirkan atau kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak pernah bertemu, bagaimana mungkin khusyuk? Apanya yang diingat? Wajah seperti apa yang harus dihadirkan? Maka untuk bisa sampai kepada Allah, bertahun-tahun Nabi Muhammad SAW melakukan riyadah atau olah ruhani. Dia berzikir terus menerus, baik di gua Hira maupun di rumahnya, guna menembus alam malakut dan Rabbani. Zikir terawal Nabi Muhammad adalah zikir dinamis, tarekat untuk menyambungkan ruhaninya dengan entitas nurullah atau burak. Zikir selanjutnya adalah sholat, yaitu zikir statis syariat untuk kembali mengingat-ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tarekat atau zikir menjadi jalan untuk menyempurnakan syariat. Batin dari sholat adalah tarekatnya. Kesimpulannya adalah, jadi tidak mungkin kita dapat menyembah Allah dan benar-benar tersambung dengannya. Tidak mungkin kita khusyuk tanpa ada bantuan dari Dia sendiri. Nur Muhammad yang berasal dari sisi Tuhan inilah yang menjadi kekuatan sholat.
rajin sholat tetapi tidak tersambung dengan elemen hulwa atau burak, tanpa energi billah ini, seindah apapun bacaan kita, apapun jubah kita, semahal apapun sejadah kita, seputih apapun kecik kita, tetapi arus yang menyambungkan kita dengan Allah tidak ada, maka sudah dipastikan sholat kita tidak akan ada powernya atau tidak hidup karena tidak bernyawa. Tanpa keterkoneksian dengan Allah, apalah artinya gerak geri dan bacaan sholat? Sebab hanya sholat yang berkekuatan atau tersambung dengan Allah yang menjadikan akhlak menjadi mulia, terjauhkan dari perilaku keji dan kemungkaran. Sebaliknya, jika setelah sholat masih korup dan suka menghasut, pasti itu sholat yang terkoneksi dengan unsur-unsur syaitania. Kalau diibaratkan nelpon, itu namanya salah sambung, frekuensinya terganggu, menghayal kemana-mana, tujuan tidak tercapai, jiwanya ditangkap oleh syaitan. Inilah bentuk-bentuk kelalaian dalam sholat. Seperti bunyi firman-Nya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan yang dapat kusampaikan tentang cara bertemu dengan Allah di dalam sholat, atau cara menemui Allah di dalam sholat. Insya Allah di kesempatan yang akan datang akan aku coba jelaskan cara agar bisa khusyuk di dalam sholat dan rahasia atau makna hakikat dari bacaan yang ada di dalam gerakan sholat, supaya kita mengetahui dan memahami apa yang sedang kita ucapkan.